Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada malam hari ini saya beri judul Save the Lost at Any Cost. Menyelamatkan yang terhilang berapapun harganya. Kita akan melihat bagian firman Tuhan dari Markus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20 dengan judul perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Dari bagian-bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat beberapa hal yang terjadi di dalam peristiwa ini. Ayat yang kedua dan yang keenam itu menceritakan bahwa baru saja Tuhan Yesus turun dari perahu dan kemudian datang seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Kemudian ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima kita membaca bagaimana kondisi orang yang kerasukan roh jahat itu. Beberapa hal yang bisa kita baca dari kondisi orang yang kerasukan roh jahat itu. Misalnya ayat yang ketiga, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Kemudian ayat yang keempat, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Kemudian ayat yang kelima, di situ dikatakan bahwa siang malam ia, orang yang kerasukan roh jahat itu, berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Nah, ini kondisi orang yang kerasukan roh jahat. Nah, kemudian ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12 kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu kemudian berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan orang yang kerasukan roh jahat itu tentang siapa dia atau siapa mereka, karena jumlahnya banyak. Kemudian roh jahat itu juga mengatakan, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku, di ayat yang ke-7. Jadi di situ kita melihat bagaimana percakapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan roh jahat itu, dan kemudian roh jahat itu juga minta supaya suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya. Jadi ada percakapan, ada dialog antara Tuhan Yesus dan roh jahat itu. Nah, kemudian di ayat yang ke-13 bahwa roh jahat itu keluar dan kemudian memasuki kawanan babi yang berjumlah kira-kira 2000 ekor, dan kemudian babi-babi itu mati lemas di danau. Yang kita lihat juga di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 bagaimana reaksi dari orang yang menyaksikan dan mendengar peristiwa itu. Ayat yang ke-14, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Jadi di situ kita membaca, melihat bagaimana reaksi dari orang-orang yang menyaksikan atau mendengar tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus itu mengusir roh jahat itu dan kemudian masuk ke kawanan babi itu. Ayat yang ke-15, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Kemudian ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19, orang yang sudah disembuhkan dari roh jahat itu ingin menyertai Tuhan Yesus, tetapi tidak diperkenankan oleh
Tuhan Yesus. Ayat yang ke-19, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Jadi Tuhan Yesus tidak ingin supaya orang itu menyertai dia, tetapi justru Tuhan Yesus ingin supaya dia pulang ke rumahnya dan kemudian menceritakan kepada orang-orang sekampungmu. Dan ayat yang ke-20, orang yang sudah disembuhkan itu pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia kemudian berkeliling dan menceritakan kepada orang banyak. Ayat yang ke-20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Dekapolis adalah kota-kota yang ada di sekitar Gerasa di situ, sehingga kemudian orang itu pergi ke sana dan kemudian menceritakan apa yang sudah dialaminya. Nah, di ayat yang ke-18, kalau kita agak maju sedikit, Tuhan Yesus naik lagi ke dalam perahu. Jadi ayat yang ke-18, setelah peristiwa itu, setelah Tuhan Yesus meminta supaya orang yang kerasukan roh jahat itu, yang sudah disembuhkan itu, memberitakan ke kampung-kampung, maka Tuhan Yesus kembali naik ke perahu. Nah, kita akan melihat bagian berikutnya di Markus 5 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-43. Tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-21 saja. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Jadi dikatakan di ayat yang ke-21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Jadi peristiwanya adalah Tuhan Yesus itu datang ke Gerasa, menyeberang danau sampai di Gerasa, kemudian dia menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat itu. Kemudian di ayat yang ke-18 dari Markus 5 tadi, dia naik lagi ke perahu. Nah, ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Jadi peristiwanya adalah Tuhan Yesus sampai di Gerasa dengan perahu menyeberang, kemudian menyembuhkan orang yang kerasukan setan, kemudian dia kembali lagi dengan perahu menyeberangi danau lagi. Nah, kita lihat peristiwa sebelumnya di Markus 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Nah, di situ ada peristiwa angin ribut diredakan. Nah, apa yang kita lihat dari peristiwa angin ribut diredakan itu di ayat yang ke-35, pada waktu hari sudah petang, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk bertolak ke seberang. Nah, kemudian ayat yang ke-36, mereka meninggalkan orang banyak dan perahu-perahu yang lain menyertai dia, menyertai Tuhan Yesus. Dan ayat yang ke-37, lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Berikutnya di ayat yang ke-38, pada waktu Tuhan Yesus sedang tidur di buritan, maka murid-muridnya membangunkan dia. Karena ada peristiwa angin ribut ini, maka murid-muridnya kemudian membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur di buritan. Nah, di ayat yang ke-39 akhirnya Tuhan Yesus bangun dan kemudian menghardik angin itu. Angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-40 dan 41, Tuhan Yesus menegur para murid dan mereka menjadi sangat takut. Ayat yang ke-40 dan 41, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, kita bisa membayangkan tadi Tuhan Yesus mengajak
di Markus 4 ayat yang ke-35. Marilah kita bertolak ke seberang. Kemudian Markus 5 ayat 1 sampai 20 itu Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kemudian Markus 5 ayat 21 Tuhan Yesus kembali lagi ke seberang. Jadi bisa kita bayangkan bahwa Tuhan Yesus mengajak para murid bertolak ke seberang, kemudian sampai di Gerasa, menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat, kemudian kembali lagi ke seberang. Nah, apa yang dapat kita petik dari peristiwa-peristiwa ini? Pelajaran rohani apakah yang kita dapatkan dari rangkaian peristiwa ini? Ada beberapa hal yang bisa kita amati, kita pelajari dari peristiwa-peristiwa ini. Yang pertama adalah fokus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk bertolak ke seberang karena Tuhan Yesus punya tujuan, yaitu keselamatan bagi orang yang kerasukan roh jahat. Jadi Tuhan Yesus fokus kepada keselamatan jiwa itu. Tetapi dampaknya adalah tidak hanya orang yang kerasukan roh jahat itu saja yang kemudian disembuhkan, tetapi orang-orang di situ di daerah Dekapolis itu pun kemudian mendengar tentang Tuhan Yesus. Mereka yang percaya pasti akan diselamatkan. Jadi yang pertama, pelajaran rohani yang bisa kita dapatkan adalah kita harus fokus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah, kemudian pelajaran rohani yang kedua yang kita dapatkan adalah pertobatan seseorang akan membawa dampak bagi orang-orang di sekitarnya, seperti yang dilakukan oleh orang yang kerasukan roh jahat tadi. Dia kemudian pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ayat yang ke-20 dari Markus 5. Jadi pertobatan dari orang yang kerasukan roh jahat, kesembuhan dari orang yang kerasukan roh jahat itu kemudian membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang lain adalah untuk fokus kepada jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu maka perlu perjuangan. Kita melihat tadi di Markus 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41, para murid perlu perjuangan menghadapi badai demi untuk keselamatan orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Jadi perlu perjuangan, perlu bahkan hampir menyerahkan nyawanya, hampir kehilangan nyawanya oleh karena kemungkinan bisa tenggelam di danau kalau tidak ada pertolongan. Jadi perlu perjuangan untuk fokus kepada keselamatan jiwa. Kemudian juga perlu pengorbanan. Apa yang dikorbankan ketika orang yang kerasukan roh jahat itu disembuhkan, diselamatkan, yaitu babi-babi yang berjumlah sekitar 2000 itu mati tenggelam. Nah, ketika kita ingin fokus kepada keselamatan jiwa, mungkin kita juga perlu pengorbanan untuk bisa mencapai mereka, untuk bisa membawa kabar baik itu kepada jiwa yang terhilang, supaya jiwa yang terhilang itu kemudian diselamatkan. Perlu pengorbanan. Mungkin pengorbanan yang harus kita lakukan dengan waktu kita, dengan tenaga kita, bahkan mungkin dengan uang kita. Kita perlu berkorban supaya jiwa-jiwa itu dapat diselamatkan. Berikutnya adalah ada pelajaran atau pengalaman rohani bagi kita maupun juga bagi orang lain ketika kita fokus kepada keselamatan jiwa-jiwa. Seperti yang dialami oleh para murid. Mereka bisa memetik pelajaran rohani dari peristiwa angin ribut yang diredakan oleh Tuhan Yesus. Mereka bisa melihat, mereka bisa menyaksikan ternyata Tuhan Yesus adalah pribadi yang berkuasa atas alam semesta, pribadi yang berkuasa atas angin,
atas gelombang, atas alam ini. Nah, Tuhan Yesus berkuasa atas itu. Dan kemudian ketika mereka menyaksikan di Gerasa, mereka juga menyaksikan, melihat bagaimana Tuhan Yesus itu juga adalah pribadi yang berkuasa atas roh jahat. Jadi para murid itu mengalami pengalaman rohani, melihat bagaimana Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang berkuasa atas alam maupun juga atas roh jahat. Tetapi juga tidak hanya para murid yang mengalami itu. Orang yang disembuhkan dari roh jahat itu mengalami pengalaman rohani. Bahkan juga orang-orang yang mendengar berita tentang kesembuhan dari orang yang kerasukan roh jahat. Karena orang itu kemudian berkeliling di daerah Dekapolis, di 10 kota yang ada di sekitar tempat itu. Nah, akhirnya kemudian mereka pun juga dapat melihat, dapat mengetahui siapakah Tuhan Yesus itu. Di ayat yang ke-20 tadi, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Mereka semua dapat menyaksikan, dapat mendengar bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Oleh karena sebelumnya mereka melihat orang itu orang gila yang sudah dirantai, yang sudah dipasung, yang sudah diikat, tetapi tidak ada seorang pun yang kemudian bisa bertahan, bisa menahan mereka, bisa menahan orang yang kerasukan roh jahat itu. Tetapi kemudian itu sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian ada kuasa Allah yang dinyatakan. Angin diredakan, ombak ditenangkan, roh jahat diusir oleh kuasa Allah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya adalah nama Tuhan yang dimuliakan. Para murid di ayat yang ke-41 dari Markus 4 ayat yang ke-41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka kemudian menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan kemudian itu layak untuk dimuliakan. Demikian juga dengan orang-orang yang mendengar tentang peristiwa itu tadi di Markus 5 ayat yang ke-20, dan mereka semua menjadi heran. Bapak Saudara yang terkasih, kalau kita ingin supaya ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, maka kita perlu pengorbanan, kita perlu perjuangan. Sehingga seperti yang judul yang saya sampaikan tadi, bahwa save the lost at any cost. Kita menyelamatkan jiwa-jiwa berapapun harganya. Karena keselamatan jiwa itu begitu penting bagi Tuhan. Dan kita membaca di bagian lain bahwa ketika ada satu orang bertobat, maka malaikat Tuhan bersorak-sorai. Dan kita juga bisa memahami bahwa misalnya pun kita punya uang 1 miliar, itu tidak bisa membuat hati orang itu berbalik kepada Tuhan. Yang bisa adalah Tuhan sendiri yang membuat orang itu bertobat. Tetapi sekali lagi bahwa kita perlu memperjuangkan, kita perlu perjuangan, kita perlu pengorbanan supaya jiwa-jiwa itu akhirnya diselamatkan. Save the lost at any cost. Tuhan Yesus memberkati. Amin.